Anda kembali bersama kami di NTV Sport. Saatnya kita menyaksikan Gocek bareng Bro Marco setiap Selasa biasa. Kita cocok lagi dulu. Kalau ini kan tanggal 7, bulan 7, CR7 nomor punggung 7, tapi ini hari keramat bagi dia. Ya, karena penjelasannya apa? penjelasannya di saya. Penjelasannya karena memang angka 777 Cristiano Ronaldo tersingkir dari Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia ke-6 dia ya. Jadi pas ketepatan nomornya punggungnya 7, terus tanggal 7 juga itu adalah cocokologi. Namun ya kali ini biasanya kita ngomongin yang menang nih. Cuman kali ini kita ngomongin yang kalah karena dia ada Bang Dodo di sana. Kang Dodo. Kenapa menariknya kalau dia kalah kita tetap bahas? Ya karena memang Cristiano Ronaldo sudah menyatakan bahwa ini adalah Piala Dunia terakhirnya, walaupun last dance-nya yang berakhir tidak memuaskan. Terus tapi bukan berarti dia mau keluar dari timnas Portugal. Belum ada pernyataan bahwa dia akan selesai dengan timnas Portugal, tapi yang pasti dia tidak akan tampil di Piala Dunia untuk 2030 nanti, walaupun nanti bermain di negaranya. Itu pun masih ada waktu nih, masih bisa digoda atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti setelah pertandingan tadi malam melawan Spanyol, Portugal akhirnya angkat kaki dari Piala Dunia 2026 dan semua mata tertuju kepada Ronaldo karena ini adalah last dance-nya dia. Kebetulan last dance-nya tidak berakhir dengan baik, mereka tersingkir dan pro kontra bermunculan. Kan gitu. Nah, apa yang menjadi pro dan apa yang menjadi kontra? Ya. Yang tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kenapa Portugal bersama Ronaldo bisa tersingkir di babak 16 besar melawan tim Spanyol yang mereka kalahkan sebelumnya di final UEFA Nations League sebelumnya. Mereka bisa menang lawan tim ini, tapi di tahun ini mereka ternyata kalah dengan skor 0-1. Dan tentu saja perdebatan muncul ketika ada nama Cristiano Ronaldo di sana. Cristiano Ronaldo kalau kita lihat merupakan pemain yang salah satu pemain tertua yang tampil di Piala Dunia 2026 ini, dan dia tampil konsisten atau tampil terus bersama Portugal di fase grup hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar. Nah, banyak yang bertanya kemudian apakah formasi atau komposisi tim yang diturunkan oleh Portugal dengan mengandalkan atau melibatkan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal itu memang keputusan terbaik atau memang itu justru blunder yang dilakukan oleh pelatihnya Roberto Martinez. Karena ini juga publik menanyakan dengan usia yang tidak muda lagi, apakah kemudian Ronaldo ini masih bisa performanya di timnas Portugal ini begitu? Karena setimnya banyak yang lebih muda kan? Ya, benar sekali. Nah, kalau kita lihat kalau berbicara mengenai performa tentu kita akan melihat selain kita menyaksikan langsung bagaimana Cristiano Ronaldo bermain saat berhadapan dengan Spanyol kemarin, kita juga akan melihat bagaimana statistik mungkin bisa akan menjawab sedikit bagaimana peran Ronaldo di timnas Portugal. Nah, berbicara statistik tentu ini kita harus objektif dan kita melihat di sini melawan Ronaldo hampir tidak pernah absen di 5 pertandingan Portugal. Mulai dari fase grup melawan Ghana, mereka menahan imbang Ghana 1-1, dia bermain 90 menit. Lalu berhadapan dengan Uzbekistan juga dia bermain 90 menit. Sebelum ke nomor 3, kenapa kemudian Ghana dapat 1-1, Uzbekistan dapat 5-0? Karena emang ini klubnya di bawah negara Portugal. Artinya memang kekuatannya berbeda ya. Ghana dan dari wakil Afrika dan juga Uzbekistan dari Asia memang memiliki kekuatan yang berbeda. Dan saat itu boleh dikatakan Uzbekistan ini memang tim yang terlemah di grupnya Portugal. Lalu cuman yang menarik adalah sebenarnya kalau kita lihat di sini menit bermain dari Ronaldo, dia bermain 90 menit saat melawan Ghana, Uzbekistan, lalu bermain 90 menit lagi melawan Kolombia, lalu bermain 86 menit, artinya hanya ada 14 menit Ronaldo ditarik keluar, lalu bermain 90 menit lagi melawan Spanyol di usia yang 41 tahun. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Artinya apa? Dia bermain penuh dengan usia 41 tahun di pertandingan sekelas Piala Dunia. Dari sini bisa kita lihat bahwa kualitas Cristiano Ronaldo atau stamina Cristiano Ronaldo tidak perlu diragukan. Karena memang Cristiano Ronaldo ini adalah pemain yang memiliki endurance karir yang cukup lama. Dengan apa? Dengan dia berlatih berat keras, memiliki pola makan yang sehat, diet dan segala macam. Ini menunjang bagaimana Cristiano Ronaldo masih bisa bermain atau berkompetisi di usia 41 tahun di turnamen yang paling bergengsi di dunia, yakni Piala Dunia. Nah, apakah Ronaldo tampil baik atau tampil tajam atau maksimal di turnamen ini? Kita akan melihat bagaimana total shot-nya
saat melawan Ghana hanya ada 3, lalu di sini ada 5, di sini ada 3, di sini ada 3 dan 3. Artinya apakah ini angka yang sebenarnya jauh di bawah yang pernah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo di event selanjutnya sebelumnya? Ya, ini bukan angka terbaik atau total shot yang dimiliki Ronaldo selama ini. Saat prime time-nya dia paling tidak ada 10 atau 9 total shot yang bisa dilepaskan oleh Ronaldo dalam satu pertandingan. Dia pernah bermain di Euro, dia meraih gelar juara Euro 2016, Piala Eropa 2016 dengan total shot yang jauh lebih tinggi daripada saat bermain di Piala Dunia. Lalu untuk pertandingan kemarin dia hanya 19 sentuhan, ada yang mengatakan 19, ada yang 12. Ini adalah sentuhan yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo selama bertanding atau selama 90 menit pertandingan melawan Spanyol. Ini jauh di bawah total sentuhan yang biasa dilakukan Ronaldo, biasanya 45 ke 50 sentuhan. Artinya dia banyak menerima bola dan banyak berlari, banyak melakukan dribbling, lalu banyak melakukan shoot. Dan selama di Portugal, timnas Portugal untuk Piala Dunia 2026 ini tidak didapatkan Ronaldo. Ada 2, artinya adalah pertama adalah mungkin memang kemampuan Ronaldo sudah menurun dengan stamina, dengan usia yang sudah bertambah, atau memang suplai bola yang mengarah ke Ronaldo sudah jauh berkurang dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya atau dibandingkan penampilannya bersama timnas Portugal sebelumnya. Nah, kalau kita lihat pertandingan kemarin, sebenarnya bukan murni hanya kesalahan Ronaldo semata. Banyak pemain yang underperform juga di situ. Ada Vitinha juga tidak bermain dengan maksimal. Joao Felix juga tidak bermain dengan maksimal. Ada Leao yang masuk di babak tambahan kemarin di babak kedua untuk mempertajam lini depan tapi tidak melakukan shoot sama sekali. Kalau kita telisik, apa yang kemudian menyebabkan timnya ini tidak menunjukkan performa terbaik? Apakah dia bermain secara tertekan? Karena kita tahu mental Ronaldo tidak bisa diragukan lagi. Terus kemudian juga kebintangannya begitu. Apakah ini merupakan beban bagi timnya bermain dengan sosok bintang yang luar biasa? Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah tim, artinya kemenangan dan kekalahan sebuah tim itu adalah tanggung jawab bersama. Walaupun di sana ada Ronaldo, betul ada Ronaldo di sana yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi magnet bagi penonton, yang menjadi magnet bagi para penggemarnya. Namun kekalahan dalam sebuah pertandingan itu adalah tanggung jawab tim, yang pasti akan menjadi tanggung jawab pelatih, karena pelatih yang menentukan seperti apa skema bermain mereka. Namun di luar itu bahwa permainan pemain-pemain Portugal juga kemarin tidak terlalu baik sebenarnya. Secara keseluruhan hanya ada 2 paling sisi kiri dan sisi kanan back. Nuno Mendes dan juga sebelah kanannya itu bermain cukup baik, tapi sisanya mereka tidak bermain dengan maksimal. Apakah pelatih itu juga sudah tahu bahwa timnya kurang baik sehingga Ronaldo masih dipakai untuk Piala Dunia tahun ini? Jadi untuk Ronaldo memang ini adalah penanganan yang cukup rumit karena memang tingkat kebintangannya udah bukan kaleng-kaleng, bukan juga ini udah mega bintang boleh dikatakan. Mega bintang, dia sudah meraih apapun di level klub, baik di domestik maupun di Eropa. Lalu dia memiliki gaji termahal, pemain termahal dan segala macam embel-embel yang lain. Menangani pemain-pemain seperti ini memang agak rumit. Dan kita tahu bahwa pelatih sebelumnya Roberto Martinez yang membawa Portugal meraih Piala Eropa 2016 juga dipecat gara-gara bangku cadangkan Cristiano Ronaldo di 2022. Namun bukan tanpa alasan tentunya Roberto Martinez menurunkan Ronaldo di Piala Dunia kali ini. Karena ada 2. Karena gini, pemain dengan bintang sekaliber Ronaldo ataupun Lionel Messi, mereka itu akan punya daya membuat pemain-pemain lain itu merasa takut lah. Bagaimana tidak? Saat pemain-pemain lain ini masih baru mulai karirnya, Ronaldo udah menjadi bintang gitu. Dan mereka bahkan tidak sedikit yang menganggap Ronaldo sebagai idolanya. Ketika berada di lapangan ini tentu berpengaruh dengan mental bertanding mereka. Dan itu mungkin yang memang diharapkan oleh pelatih. Ketika Ronaldo turun maka akan ada efek kejut kepada tim-tim lawan. Itu salah satunya. Dan kedua, memang stamina dan performa Ronaldo sebenarnya enggak jauh beda juga dengan pemain-pemain lain yang ada di timnas Portugal setidaknya Yang menjadi PR kemudian adalah bagaimana kemudian Portugal setiadanya Cristiano Ronaldo apakah akan menunjukkan performa terbaik, apa yang kemudian bisa diatur oleh tim? Sebelum bicara ke sana kita lihat dulu legasi dari Ronaldo di timnas Portugal. Dia capsnya 232 artinya dia 232 kali memperkuat timnas Portugal. Gol 146, assist 45. Dia mengawali debutnya Agustus 2003, artinya sudah cukup lama dia mengawali debutnya. Ini adalah Piala Dunia ke-6-nya, berarti di Piala Dunia pertamanya itu di 2006. 2006 dia udah main di Piala Dunia. Saat itu masih ada nama-nama besar masih ada di sana, masih ada Luis Figo di sana, masih ada pemain-pemain hebat lainnya. Nah,
kalau kita lihat dia sudah mempersembahkan paling tidak 3 gelar kepada Portugal yang selama ini belum pernah mereka raih. Artinya ada Piala Eropa 2016, ada UEFA Nations League 2019 dan 2025 ini Ronaldo ikut ambil bagian dalam 3 trofi ini dan ini belum pernah direbut oleh Portugal sebelumnya. Artinya apa? Peran Ronaldo di timnas Portugal tidak terbantahkan bahwa dia memang adalah legenda di timnas Portugal. Ada 3 piala yang dipersembahkannya kepada Seleção das Quinas. Lalu 2006 dia semifinalis walaupun akhirnya kalah dalam perebutan tempat ketiga. Nah, lalu apalagi rekor CR7 adalah top scorer sepanjang masa Portugal. Pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia. Lalu pemain tertua yang cetak gol di fase gugur, ya katanya ini sih yang dibuat-buat, tapi itu faktanya gitu. Lalu ada pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Eropa. Artinya banyak torehan CR7 bersama timnas Portugal. Jadi sebanyak itu justru juga agak mendapatkan komentar yang negatif terkait pernyataannya yang mengatakan bahwa sejumlah rekor, sejumlah pencapaian yang dia capai sebelum Piala Dunia ini, dia bilang sudah setara dengan Piala Dunia. Begitu. 3 gelar ini dianggapnya setara dengan Piala Dunia. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan pribadi bagaimana dia merasakan 3 gelar itu sebenarnya nggak lebih setara lah dengan Piala Dunia. Ini bagi Ronaldo secara subjektif harus kita hargain gitu. Tapi apakah memang dia akan apakah levelnya ini dengan dunia sama? Pasti beda, tidak sama. Ya, ada Eropa dan dunia tentu 2 level yang berbeda karena puncaknya adalah Piala Dunia. Namun apapun itu, kehilangan Ronaldo di timnas Portugal tentu saja membuat Portugal harus mencari cara untuk mencari penggantinya. Nah, ini yang menjadi tidak mudah. Puncaknya karena exposure atau jumlah followers ini yang kadang-kadang paling tinggi dari sejumlah pemain sepak bola. Ya, jadi pertanyaannya kan tentu saja kalau Piala Dunia tanpa Ronaldo akan seperti apa? Ya, kita lihat bahwa untuk timnas Portugal tentu akan menjadi sebuah kerugian besar karena kalau kita tahu, kita lihat dulu ada Eusebio. Ini adalah salah satu mega bintang juga, striker yang terbaik dari Portugal sebelum ada Ronaldo. Namun setelah Ronaldo butuh berapa tahun? Hampir 30 tahun. 30 tahun baru lahir lagi striker sekaliber Ronaldo. Artinya apa? Akhirnya selama 30 tahun ke depan belum tentu ada Ronaldo baru di sana. Tapi apakah timnas Portugal tidak bisa berkembang? Tentu faktornya banyak. Karena permainan olahraga sepak bola itu hanya permainan tim. Namun tidak ada sosok yang seperti Ronaldo lagi, susah mencarinya. Lalu apa? Untuk FIFA, ini akan menjadi kerugian karena tanpa Ronaldo, nilai jual dari pertandingan itu kan boleh dikatakan menurun. Kalau kita lihat kemarin lawan Kolombia, nilai menjadi tiket harganya aja 3.392 US dollar atau sekitar 60 juta. Ini masih harga normal ya, belum di tangan kedua. Tanpa Ronaldo, ini tentu akan menurun. Dan ini menjadi sebuah kerugian buat FIFA. Lalu ya ini, exposure. Tanpa Ronaldo, exposure akan berkurang karena jumlah followernya 671 juta. Baik, terakhir setelah Ronaldo, apakah ada sosok lagi yang akan menggantikan sosok Ronaldo yang memiliki keuntungan bagi sejumlah pihak dan keuntungan bagi diri sendiri? Sejauh ini sih belum ya yang bisa komplit Ronaldo, tapi ya waktu masih berjalan lama. Kita lihat karena Ronaldo bukan hanya di atas lapangan saja, dia membentuk dirinya di luar lapangan juga dengan nilai yang sangat berbeda. Masih dari statement minggu lalu bahwa antara Ronaldo dan Messi, masih tetap pilih Messi? Iya, tergantung sebenarnya kita mau bicara apa. Tapi yang pasti adalah Ronaldo tidak akan bisa dibantah, dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia yang pernah ada. Dan Messi adalah the great all of time, the best all of time untuk level dunia. Karena dia sudah memenangkan Piala Dunia. Baik, terima kasih Gocek Bro Marto dengan Bro Marco. Terima kasih kita bahas ini sebagai dedikasi buat Cristiano Ronaldo. Kita akan selebrasi. 3, 2, 1. Demikian Gocek Bro Marco, kita kembali usai jeda berikut. Selebrasi dulu.